warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akrim ummat sayyidina Muhammad karamatan azimatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammadin rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammadin birizqin halalin tayyibatin wal afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kesehatan lahiriah dan batiniah kepada kita semua. Allah memberikan keafiatan kepada kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terutama saat ini yang sedang dalam bencana, semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat bencananya. Allah berikan anugerah kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya. Siapapun yang wafat dalam musibah tersebut, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan ganti yang terbaik untuk keluarganya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua yang betul-betul mendoakan mereka. Dan semoga Allah juga menghindarkan kita dari bencana-bencana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman berapa ibu? 14 paling atas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kama sebagaimana halaman 14 paling atas. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu amal binniyati tergantung niat. Walikulli mri'in dan bagi setiap perkara. Walikulli mri'in dan bagi setiap perkara manawa tergantung apa yang diniatkan. Manawa tergantung apa yang diniatkan. Fasaumu
Fasaumu, maka puasa. Wassalatu, dan salat. Wal hajju, dan haji. Waz zakatu, dan zakat. Wasairut ta'ati, wasairut ta'ati, dan seluruh ketaatan. La tasluhu, tidak baik, benar, indah. Nah, solih itu baik, benar, indah. La tasluhu, tidak baik, tidak benar, tidak indah. Illa, kecuali. Bin niyati, dengan niat. Fala budda, maka seharusnya. Minan niyati, dari niat. Fi mabda'ihil amali, fi mabda'ihil amali, pada permulaan amalnya. Fi mabda'ihil amali, pada permulaan amalnya. Watsalitsu, dan yang ketiga. As-sabru, bersabar. Fi wasatihi, fi wasatihi, pada pertengahannya. yakni, yaitu. Yasbiru, bersabar. Fihi, yasbiru, bersabar. Fihi, padanya. Hatta, sehingga. Yu'addiyahu, ia menunaikan. Alas sukuni, dengan tenang. Alas sukuni, dengan tenang. Wattumakninati, wattumakninati, dan tumakninah.
Warabi'u, dan yang keempat. Al-ikhlasu, ikhlas. I'da faraghihi, i'da faraghihi, ketika berakhirnya. Berakhir, selesai ya. I'da faraghihi, ketika berakhirnya. Li'annal amala, karena sesungguhnya amal la yuqbalu, tidak diterima. La yuqbalu, tidak diterima. Bi ghairi ikhlasin, bi ghairi ikhlasin, tanpa ikhlas. Fa'idha amilta, fa'idha amilta, maka jika engkau beramal, maka jika engkau beramal, bil ikhlasi, dengan ikhlas, yataqabbalullahu ta'ala, yataqabbalullahu ta'ala, Allah ta'ala menghadap. Milka, darimu. Watuqubbila, watuqubbila, dan menghadap. Qulubul ibadi, qulubul ibadi, hati hamba. Ilaika, kepadamu. Sedikit lagi boleh? Ruwiya, diriwayatkan, an Haramib ni Hayyan, an Haramib ni Hayyan, dari Haram bin Hayyan, annahu, bahwa ia, annahu, bahwa ia, qala, berkata, ma aqbala, ma aqbala, tidaklah menghadap, ma aqbala, tidaklah menghadap,
Abdun seorang hamba. Abdun seorang hamba. Biqalbihi dengan hatinya. Ilallahi ta'ala, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Illa melainkan, illa melainkan, aqbalallahu ta'ala, aqbalallahu ta'ala, Allah Ta'ala menghadap. Biqulubi dengan hati. Biqulubi dengan hati. Ahlil imani, ahlil imani, ahli iman, keluarga iman, keluarga orang yang beriman, kumpulannya orang beriman. Ahlil imani, ahli iman. Ilaihi kepadanya. Hatta sehingga yarzuqhu, ia memberi rizki mawaddatahum, cinta mereka, wa rahmatahum, dan rahmat mereka. Mawaddatahum, cinta mereka, wa rahmatahum, dan rahmat atau kasih sayang mereka. Alhamdulillah. Kita baca Arabnya ya, bahasa Arabnya. Ya. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyati walikulli imri'in ma nawa, fas-shaumu was-salatu wal hajju waz-zakatu wasairut ta'ati la tasluhu illa binniyati fala budda minan niyati fi mabda'ihi amali. Wathalithu as-sabru fi wasatihi, yani yasbiru fihi hatta yuaddiyahu ala sukuni wattuma'ninati. Warrabi'u al-ikhlasu i'da faraghihi li'annal amala la yuqbalu bighairi ikhlasin, fa idza amilta bil ikhlasi yataqabbalullahu ta'ala minka wa tuqabbila
qulubul ibadi ilaika ruwiya an Haram ibn Hayyan annahu qala ma aqbala abdun biqalbihi ilallahi ta'ala illa aqbalallahu ta'ala biqulubi ahlil imani ilaihi hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan dan disucikan Allah, kita melanjutkan mengenai apa yang disampaikan oleh para hukama, bahwasanya amal itu membutuhkan 4 perkara agar dia selamat. Amal-amal ibadah kita membutuhkan 4 hal agar selamat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hangus, tidak seperti habaan manthura, ya, debu yang berterbangan yang tidak ada gunanya. Maka kemarin sudah kita bahas mengenai 2 di awal, tinggal 2 di akhir, ya. 2 yang dibutuhkan amal agar selamat. Yang pertama apa? Halo? Ilmu. Yang kedua niat. Betul. Nah, kita masih melanjutkan tentang niat sedikit. Hadis yang paling atas nomor 13 ini, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in, dan semua perkara itu juga tergantung terhadap apa yang diniatkan. Puasa, salat, haji, zakat, dan seluruh ketaatan-ketaatan itu tidak akan diterima, tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi benar, tidak akan menjadi indah di hadapan Allah kalau nggak pakai niat. Tasluhu itu dari solaha. Solaha itu satu akar dengan solih, solihah, ya. Artinya apa? Solaha yasluhu artinya baik, benar, indah. Orang yang soleh artinya orang itu baik di hadapan Allah, benar di hadapan Allah, indah di hadapan Allah. Orang yang solih dan solihah itu juga akan memancarkan kebenaran dari dalam dirinya, memancarkan keindahan-keindahan, memancarkan kebaikan. Kalau ditemui, kenapa sih kamu tersenyum terus? Ya karena diperintah Allah, disunnahkan Rasulullah. Bersodakoh berwajah manis itu adalah sodakoh yang luar biasa kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Tapi walaupun itu amalnya ibadah haji yang perlu ongkosnya, nunggunya juga lama. Halo? Ongkosnya mahal, nunggunya juga lama. Walaupun itu umrah, walaupun itu zakat, walaupun itu infak sodakoh berjuta-juta, tapi kalau niatnya bukan karena Allah Ta'ala, maka tidak menjadi baik, tidak menjadi benar, tidak menjadi indah. Paham ya? Ya, maka mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah. Semua amal ibadah kita menjadi benar, baik, indah di sisi Allah. Ya Rabbal Alamin. Fala buddha, maka tidak boleh tidak tuh kudu tuh harus. Fala buddha, ya. La tidak, fa itu maka, la tidak, buddha tidak boleh. Jadi tidak boleh tidak artinya apa? Artinya harus memakai niat di semua permulaan amal-amal ibadah. Harus, wajib, tidak boleh tidak. Karena semua dilihat bagaimana niatnya.
Nah, ini kalau udah di awal tuh dilihat banget sama Allah, karena niat itu di dalam hati. Terakhir ikhlasnya dilihat Allah. Nah, itulah dahsyatnya niat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi suratil a'malil akhirah. Ya, bi husnin niyah. Betapa banyak orang-orang yang melakukan amal-amal duniawi, nyapu, ngepel, masak, gendong cucu, ya. Tapi dia bisa tergolong amalan-amalan akhirat yang tinggi derajatnya di sisi Allah, baik, benar, indah di sisi Allah. Karena apa? Bihusnin niat, dengan baiknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru bi surati amalid dunya bisuin niyah. Berapa banyak juga manusia yang beribadah dengan amalan-amalan akhirat, salat, haji, puasa, zakat, betul? Baca Quran, baca zikir-zikir, tapi tidak tergolong amalan akhirat. Dia hanya menjadi golongan amal-amal duniawi yang tidak berpahala sama sekali di hadapan Allah, bisuin niyah, karena buruknya niat. Mudah-mudahan Allah perbaiki terus niat-niat kita, sehingga hanya karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja kita beramal-amal soleh itu, insya Allah. Wa tsalitsu, yang ketiga, agar amal itu selamat sampai ke hadirat Allah, maka butuh yang ketiga. Selain ilmu niat, maka yang ketiga adalah as-sabru, sabar. Fi wasatihi, di pertengahannya. Ya. Yakni artinya yasbiru fihi hatta yuaddiyahu ala sukuni wat tuma'ninah. Ya, sabar itu artinya tidak tergesa-gesa. Sabar itu artinya tidak mengeluh. Sabar itu artinya tidak protes. Sabar itu artinya menerima dengan hati yang tenang dan lapang. Ya. Jadi enggak buru-buru. Tidak juga dia itu apa tadi? Mengeluh, tidak apa? Protes, tidak apa lagi? Tidak memaksa, artinya menerima dengan hati yang tenang. Ya, maka di sini sehingga dia mengerjakan amal-amal itu dalam keadaan sukun, hatinya nggak gerasak-gerusuk, tenang hatinya, tumakninah. Maka tumakninah di dalam sholat tuh menjadi salah satu yang luar biasa. Kalau nggak ada tumakninahnya, sah nggak sholatnya? Enggak. Ya. Nah, maka tumakninahnya hati itu merupakan kesabaran. Tenangnya hati itu kesabaran. Hati yang tidak protes dan mengeluh itu juga sabar namanya. Karena sabar itu bukan hanya pada saat musibah-musibah saja, tapi dalam ketaatan itu juga membutuhkan kesabaran. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih itu menganjurkan, jangan kau hentikan zikir lisanmu walaupun hatimu belum hadir di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatimu masih lalai, walaupun hatimu belum tersambung kepada Allah, teruslah lisan lahiriahmu terus-menerus berzikir kepada Allah. Karena nanti pada satu saat Allah Subhanahu wa taala akan meresapkan cahaya zikir lisanmu kepada zikir hati. Ya. Dan setiap orang yang sudah diberikan anugerah meresapnya zikir itu ke dalam hati, maka hati itu akan diistiqomahkan oleh Allah hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah dianugerahkan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, tiada lain adalah mereka orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya insyaallah ya.
Jadi jangan gara-gara zikir lisan hati masih lalai, sholat hati masih ke pasar, pikiran masih nyetrika, goreng tempe, tempe bacem. Aduh enak juga kayaknya ya, apalagi. Wah itu luar biasa. Ya lagi jemur hujan mah mana lagi sholat gitu ya. Nah, la tasubbur rih, la tasubbul matar. Jangan pernah kita menghina, kita mencaci maki itu hujan, apalagi angin, nggak boleh ya. Mencaci maki cuaca tuh nggak boleh, karena itu dari Allah. Kita mencaci maki cuaca artinya mencaci maki Allah yang menyebabkan cuaca itu terjadi. Paham ya? Ya. Maka jangan dihentikan, terus saja sholat. Ngapain sholat kan hatinya belum ikhlas? Ngapain sodako? Ntar pengennya ria lagi, takabur lagi, ujub lagi. Ya, percuma aja saya sodako kalau ada riaknya, kalau ada ujubnya, kalau ada takaburnya. Itu tuh dari setan omongan begitu tuh. Paham ya? Maka disarankan oleh Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sekandari rahmatullahi terus. Jangan berhenti terus. Nanti pada saatnya Allah resapkan ke dalam hati. Kalau sudah meresap dan istiqomah, maka hati itu akan bercahaya. Insya Allah. Dialah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai mana tuh? Yang ketiga, sabar ya. Nah, sekarang yang keempat, amal itu membutuhkan hal yang keempat, yaitu adalah ikhlas. Ikhlas pada terakhirnya, ya, di akhirnya, ketika selesainya, pungkasannya, farogo, ya, maka orang mana itu yang bilang peragat? Itu dari bahasa Arab tuh, farogo. Wis peragat durung kan gitu. Udah peragat belum? Udah selesai belum? Itu tuh dari bahasa Arab, dari farogo. Farogo itu artinya selesai. Nah, ikhlas itu ketika selesainya amal-amal harus dalam keadaan ikhlas. Ya. Selain innamal a'malu binniyah, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal-amal ibadah itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau awalnya adalah niat lillahi ta'ala, maka akhirnya pun harus ikhlas lillahi ta'ala. Paham sampai di sini? Insya Allah. Li'annal amala, karena sesungguhnya amal la yuqbalu, tidak akan diterima Allah kalau enggak ada ikhlas. Fa idza amilta bil ikhlas, kalau kamu itu beramal dengan amal yang ikhlas, maka Allah Ta'ala akan menghadap kepadamu. Allahnya menghadap, ya, karena hati hamba yang menghadap kepada Allah, maka Allahnya pun menghadap kepada hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha sesungguhnya Allah itu menghadap terhadap orang yang beribadah sholat dan hatinya menghadap kepada Allah, tidak kemana-mana, tidak condong kemana-mana. Innallaha muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah muqbilun, menghadap, alal musalli, kepada hambanya yang melaksanakan ibadah sholat, ma lam yaltafit, selama hati hamba itu enggak menoleh kemana-mana. Hati hamba hanya menghadap Allah. Maksudnya apa Allah menghadap kepada hamba? Jangan disamakan seperti halnya seorang presiden menghadap kepada rakyatnya. Jangan disamakan seperti seorang raja menghadap kepada rakyatnya. Artinya bukan raja yang ngedatengin rakyat, bukan.
Halo? Bukan presiden belusukan ngedatengin rakyat. Artinya Allah menghadap kepada hambanya itu disingkap semua hijab-hijab, penghalang-penghalang antara Allah dengan hambanya. Dibuka semuanya. Itu artinya Allah menghadap. Ya. Penghalang secara lahiriah kita itu dengan Allah itu ada 70.000. Ada berapa? 70.000 penghalang secara lahiriah. Maka mata lahiriah kita sulit untuk melihat Allah, bisanya dengan basirah, dengan mata hati itu, ya. Kenapa? Karena mata lahiriah penghalangnya banyak, 70.000. Setiap kali istighfar kita kebuka itu satu hijab. Kita baca amalan-amalan zikir, kita berbuat baik, terbuka satu. Bermaksiat kepada Allah, tutupnya bisa banyak, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Paham ya? Nutup lagi. Dia ibadah lagi, kebuka lagi hijabnya. Dia maksiat lagi, ketutup lagi. Ada penghalang lagi. Maka derajatnya Sayyidina Jibril alaihissalam ketika ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, hal ra'aita rabbah, apakah engkau melihat Tuhanmu, yaitu Allah azza wa jalla? Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, ma baini wa bainallah ta'ala hijabun. Antara aku dengan Allah itu ada hijab. Berapa hijabnya? 70.000, kata beliau. Ya, kalau aku mendekat, ya, idza qarabtu ila adnal hijab, kalau aku mendekat kepada hijab penghalang yang paling bawah saja, ya, latarahtu, ya, lahtaraqat, maka pasti aku akan terbakar. Kalau malaikat Jibril mendekat kepada penghalang yang paling bawah saja, itu akan terbakar dirinya. Sedangkan ada hijab dari cahaya antara malaikat Jibril alaihissalam dengan Allah Jalla wa'ala 70.000. Tapi manusia itu bisa lebih mulia dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ra'aitu rabbi, aku sih sudah lihat Tuhan. Ketika Mi'raj di langit pertama ditanya, siapa kamu? Dijawab, Jibril alaihissalam. Oh, hormat komandan. Ternyata komandannya malaikat. Ya, hormat komandan. Sama siapa komandan? Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan penghulu alam semesta, kami semua mempersilahkan kedatanganmu. Tola al-badru baru pada saat itu. Langit kedua, padahal malaikat Jibril komandannya malaikat, tapi perotapnya begitu. Paham ya? Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh malaikat Jibril tetap tok 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 tok. Langit kedua, siapa? Malaikat Jibril. Siap komandan. Dibuka pintunya. Sama siapa komandan? Sama Nabi Muhammad SAW. Silahkan Tuan penghulu alam semesta, kami sudah menunggu. Tola'al badru alaina. Terus naik. Maka pembuka pintu-pintu langit itu adalah namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin terhalangnya itu dihapus oleh Allah, maka beramallah sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya, betul-betul mengikuti apa yang diajarkan olehnya, hatinya terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak bersolawat kepadanya, ngurusin umatnya, insya. Ya. Kalau enggak sama baginda Rasul enggak mungkin sampai. Paham ya? Nah, itu maksudnya Allah menghadap. Dan uniknya sholat itu kalau hati kita betul-betul menghadap Allah, ingat Allah, betul-betul memohon kepada Allah, komunikasi dengan Allah, itu nggak ada penghalang antara kita dengan Allah. Karena baginda Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam,
Allah menghadap kepada hambanya. Innallaha muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Maka mari kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kita masih ada di dunia. Sehingga ketika sakaratul maut nanti kita sudah tidak kebingungan lagi mau menghadap kemana. Karena kita selama hidup di dunia selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Sehingga ketika sakaratul maut itu datang, kita nggak perlu lagi bergantung kemana-mana. Karena selama kehidupan di dunia, kita sudah bergantung terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo pasrah selama di dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat sakaratul maut itu datang, maka kita menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Memasrahkan dan bertawakal hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong dia. Allah cukupkan apa yang dia inginkan, insya Allah. Tuh begitu. Maka jangan jauh-jauh dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah hukukul ubudiyah. Hakikatnya penghambaan. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqul ubudiyah adalah cara, metode, jalan untuk menghamba dengan benar, baik dan indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu hatinya menghadap Allah, Allah menghadapkan dirinya kepada hamba itu, maka Allah akan membuka hati orang-orang yang beriman dimanapun. Mereka akan diperintah oleh Allah, hati orang yang beriman itu untuk mencintai orang itu, untuk mencintai hamba Allah itu, untuk merahmati, sayang kepada hamba itu. Jadi jangan aneh. Kenapa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah itu sebelum wafatnya Syekh Tajul Arifin Al-Ghawth, ya, siapa tuh? Abah Anom mau wafat, itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani datang ke Indonesia, datang ke Suryalaya, ke Tasikmalaya, ya, ditanya oleh santri-santri, wahai Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, jauh dari Mekah siapa yang ngabarin kemari? Kalau Abah Anom udah kritis, siapa yang ngabarin? Ya. Dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga engkau datang kemari? Aku ingin mengambil cahaya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya sebelum cahaya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu tuh, karena hati orang yang beriman diarahkan oleh Allah untuk mencintainya, sayang kepadanya. Ya. Setelah datang dari situ, nggak berapa lama waktu, datang lagi kemana? Ke Mbah Mangli. Mbah Mangli, Syekh Hasan Ashari, ya, itu orang pegunungan dari daerah mana ya? Magelang. Datang ke sana. Kenapa? Karena ada cahaya yang dititipkan kepadanya. Mbah Mangli itu ulama yang kaya raya, Bu. Jadi orang ngaji dikasih duit. Siapa yang datang semua dikasih duit. Habis ngaji tuh dikasih duit. Dan orang nggak ada yang tahu datangnya kapan, pulangnya kapan. Tahu-tahu jelek ada aja. Tahu-tahu pulang ya nggak sadar, nggak ada yang sadar orang-orang. Ya, itu karomahnya Mbah Mangli. Sebelum wafatnya didatangi juga. Nah, kok bisa begitu? Gak usah heran, karena Allah yang menggerakkan hati mereka untuk mendatangi dan menyayangi serta merahmati orang-orang yang hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingin disayang, dicinta, ya, dirahmati oleh seluruh orang-orang yang beriman di muka bumi ini, dari para nabi-nabinya Allah, dari rasul-rasulnya Allah, dari kekasih-kekasihnya Allah, maka hadapkanlah hati kita ini selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ada di barisan belakang panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk surga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun.
Yang duluan masuk surga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah golongan mufarridun yang berada di belakang aku kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nanya, "Mal mufarridun ya Rasulullah?" Siapa itu golongan mufarridun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alladzina yadhkurunallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak ingat Allah. Perempuan yang banyak ingat Allah. Yang banyak berzikir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang termasuk golongan mufarridun yang berada di panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.